Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan atau menampilkan presentasi kami tentang efektivitas kuliah online atau sistem daring dalam masa pandemi COVID-19. Kelompok kami beranggotakan Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Fitriani Amalia dan Fitri Hartati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani Amalia akan menjelaskan tentang alasan penerapan kuliah online di perguruan tinggi. Yang pertama yaitu untuk menekan penyebaran COVID-19. Penyebaran COVID-19 di Indonesia terus mengalami kenaikan. Pasca dikonfirmasi kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, menandakan sudah 8 bulan lamanya kita memerangi dan berusaha untuk melawan COVID-19. Update data terkini, kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 471.000 lebih kasus positif dan angka ini disinyalir akan terus mengalami kenaikan. Oleh karena itulah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim mengatakan pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona masih diwajibkan dilaksanakan secara daring ataupun online hingga ada kebijakan lebih lanjut. Dalam sebuah video konferensi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim mengatakan keselamatan adalah yang nomor 1. Saat ini perguruan tinggi masih melakukan kuliah secara online di semua zona. Dan itu adalah keputusan dari Kemendikbud saat ini. Selain untuk menekan penyebaran COVID-19, perguruan tinggi dinilai memiliki potensi menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan berbagai macam teknologi dan dilengkapi dengan website e-learning seperti yang dilaksanakan oleh UNP. Oleh karena itu, Rektor UNP mengeluarkan surat edaran rektor bahwa kuliah pada semester ganjil di Universitas Negeri Padang dilakukan secara full daring. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fitri Hartati akan menjelaskan tentang perkuliahan online. Yang pertama yaitu pengertian kuliah online. Pengertian kuliah online merupakan sebuah aktivitas perkuliahan yang dilakukan secara online atau daring dalam jaringan, yang mana antara dosen dan mahasiswa membuat kesepakatan bersama mengenai kapan waktu yang tepat untuk memulai proses perkuliahan. Yang kedua yaitu keperluan yang dibutuhkan pada saat kuliah online. Yang pertama yaitu gawai ataupun laptop. Melakukan kuliah online ini wajib hukumnya memiliki alat elektronik berupa gawai ataupun laptop. Yang kedua yaitu jaringan internet. Jaringan internet ini sangat dibutuhkan saat melakukan kuliah online, yang mana yang dibutuhkan oleh gawai ataupun laptop. Yang ketiga yaitu aplikasi pembelajaran seperti aplikasi Zoom dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya Fitriani Amalia dan Fitri Hartati yang telah menyampaikan materi pertama. Kemudian selanjutnya kelebihan dari sistem kuliah online atau sistem kuliah daring akan disampaikan oleh Wan Safinatun Naja dan Sekar Ayu Diwiyanti. Nama saya Wan Safinatun Naja, NIM 18042024. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kelebihan kuliah online. Yang pertama, tidak memerlukan biaya tambahan lainnya. Nah, bukan hal asing jika saat seseorang menjalani masa kuliah, tidak hanya biaya pendidikan saja yang harus dipenuhi. Bahkan biaya tempat tinggal, kos atau kontrakan, biaya keseharian seperti makan atau uang jajan, dan transportasi juga patut jadi bahan pertimbangan. Nah, dengan adanya kuliah secara online, tentu dapat memangkas semua biaya-biaya hidup tambahan tersebut, karena tidak harus beranjak dari tempat tinggal.
bisa mengakses kuliah dari mana saja dan kapan saja selama memiliki fasilitas seperti HP atau laptop dan jaringan internet. Yang kedua, melatih kemandirian. Nah, salah satu kelebihan dari perkuliahan online adalah melatih kemandirian seseorang, di mana seseorang harus bisa memotivasi diri agar terus semangat mengikuti perkuliahan dan pembelajaran dan mengatur atau manajemen waktu agar bisa tetap mengikuti kuliah di tengah kesibukan. Nah, selain itu juga harus bisa melakukan riset diri sendiri untuk tugas-tugas yang diberikan dan tentunya mengerjakan tugas dengan mudah karena bisa mengirim tugas tersebut secara online. Yang ketiga yaitu mata kuliah bisa dipelajari kapan saja. Nah, mata kuliah dalam perkuliahan online biasanya berupa open source yang bisa diakses dan dibaca oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Oleh karena itu, mahasiswa tidak perlu repot-repot mencatat ulang atau takut ketinggalan catatan, serta bisa menyimpan dan mempelajari materi kuliah kapan saja, seperti file yang sudah terdownload di laptop atau di HP. Yang keempat, yaitu materi perkuliahan bisa dipilih sesuai tingkat kemampuan dan juga keinginan. Yang kelima yaitu tanya jawab dalam perkuliahan bersifat fleksibel karena bisa ditanyakan lewat chatting, baik itu kepada dosen ataupun kepada teman sekelas lainnya. Yang selanjutnya itu waktu masa perkuliahan lebih singkat dibandingkan perkuliahan yang bersifat konvensional. Yang selanjutnya itu mahasiswa bisa melihat kembali materi yang diajarkan karena materi biasanya berupa modul yang dapat di-download dan tersimpan dalam PC atau komputer. Saya Sekar Ayudianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan kuliah online. Ya, di sini saya mempunyai 7 kelebihan kuliah online. Saya akan menjelaskannya. Yang pertama kelebihan kuliah online yaitu kuliah online dapat dilakukan di mana saja sehingga menjadi kenyamanan tersendiri terhadap mahasiswa maupun dosen. Tidak lagi melakukan kuliah datang ke kampus. Dan yang kedua, sekarang jadi lebih banyak waktu di rumah, apalagi anak kos atau anak rantau. Tidak lagi mempunyai rasa kangen terhadap rumah maupun kampung halaman. Selanjutnya, yang ketiga, waktu menjadi lebih efisien karena tidak tergantung di perjalanan. Yang keempat, tidak mudah capek karena hemat energi, tapi badan harus tetap fit. Yang kelima yaitu pada saat kuliah online, biasanya mahasiswa lebih efektif mencari materi karena biasanya dosen akan memberikan tugas untuk mahasiswa mencari materi, sehingga keterampilan TIK atau TIK mahasiswa dapat bertambah. Selanjutnya yaitu yang keenam, waktu yang digunakan untuk kuliah online lebih singkat dari kuliah di kelas. Kenapa? Karena kuliah di kelas biasanya dosen memberikan toleransi, keterlambatan, dan lain-lain yang membuat kuliah di kelas menjadi lebih lama. Sedangkan kuliah online lebih tepat waktu dan tidak ada alasan keterlambatan. Yang ketujuh atau yang terakhir, mahasiswa dapat merekam pembelajaran seperti memvideokan dan kemudian dari rekaman dapat diputar ulang ketika membutuhkan atau lupa dengan apa yang sudah dijelaskan dalam kuliah online. Tentu ini dapat efektif dari belajar di kelas. Sekian penjelasan saya tentang kelebihan kuliah online. Terima kasih. Terima kasih kepada Wan Syafinatun Naja dan Sekar Ayudianti yang telah menyampaikan materi tentang keunggulan atau kelebihan dari kuliah daring atau kuliah online. Selanjutnya materi tentang kelemahan atau kendala dari kuliah online akan disampaikan oleh Febi Juwita Putri dan Rahmadita Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Kenalkan, nama saya Feby Julita Putri, NIM 18042081. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai kendala-kendala maupun kekurangan dalam perkuliahan daring selama masa pandemi COVID-19. Baik, yang pertama kendalanya yaitu tugas yang diberikan oleh dosen. Karena seluruh metode pembelajaran dilaksanakan menjadi online, maka dosen pengajar menjadi tidak sungkan untuk memberikan tugas kepada mahasiswanya. Beberapa dosen mengira bahwa tidak adanya kelas tatap muka secara langsung membuat kerenggangan waktu bagi setiap mahasiswanya. Maka dari itu, tak jarang setiap dosen pengajar yang memberikan materi dan tugas untuk mengisi kerenggangan waktu selama self-quarantine. Tugas yang diberikan oleh dosen ini secara terus-menerus membuat mahasiswa menjadi stres dan karena tidak memiliki waktu luang untuk mereka beristirahat, dan imunitas seseorang akan menurun jika mengalami stres yang berlebihan. Yang kedua, gangguan pada jaringan internet. Selain banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen pengajar, ada juga kendala lain berupa soal materi yang disampaikan oleh dosen terkadang kurang dapat dipahami oleh mahasiswa. Jaringan internet pun menjadi kendala bagi setiap mahasiswa. Paparan materi yang diberikan oleh dosen sering terhambat ataupun terputus dikarenakan jaringan internet yang tidak stabil pada masing-masing daerah mahasiswa. Terlebih mahasiswa yang tinggal di pedesaan harus mencari tower untuk mendapatkan sinyal demi kelancaran kuliah daring. Yang ketiga kendalanya yaitu kuota atau paket data yang digunakan. Karena sistem perkuliahan yang berubah menjadi online, nasib malang bagi mahasiswa yang di rumahnya tidak tersedia wifi. Mereka harus merogoh kocek yang lebih dalam untuk membeli kuota atau paket data. Dalam melakukan kuliah daring ini, apalagi menggunakan video conference seperti Zoom ataupun Google Meet, nah dapat dipastikan itu harus mengeluarkan kuota ataupun paket data yang lebih dibanding menggunakan platform e-learning ataupun media-media seperti website lainnya. Dan yang keempat kendalanya yaitu disiplin waktu yang masih tetap berlaku selama masa perkuliahan daring. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ramadita Wulandari, NIM 1804-2012, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana kendala dan kekurangan dalam kuliah online, yaitu terhambatnya program kerja pada organisasi mahasiswa. Program kerja yang seharusnya dilaksanakan pada bulan-bulan terdekat ini terpaksa dibatalkan karena aturan dari pemerintah untuk social distancing, yaitu yang tidak diperbolehkan mengadakan acara yang menimbulkan kerumunan massa. Komunikasi dosen dan mahasiswa. Kuliah online menyebabkan komunikasi antara mahasiswa dan dosen mengalami kendala teknis. Semua dosen selalu berpendapat dan merasa kalau semua tugas bisa dipahami dengan mudah. Padahal kenyataannya hanya sedikit ilmu dari perkuliahan dosen yang benar-benar masuk, karena banyak dari mereka yang tidak menjelaskan materi perkuliahan. Mata kuliah yang saling bentrok. Komunikasi yang tidak lancar antara dosen dan mahasiswa bisa menimbulkan beberapa masalah, seperti jadwal mata kuliah yang tak jadi beraturan dan waktu perkuliahan yang tak sesuai jadwal. Yang terakhir, semangat belajar menurun. Kuliah daring yang mewajibkan para peserta didik untuk kuliah di rumah saja menimbulkan rasa jenuh. Banyak dosen yang memilih metode yang hanya menurut mereka mudah dan tidak menguras tenaga. Ada dosen yang hanya menggunakan media WhatsApp group saja, ada dosen yang menggunakan media Zoom. Hal ini menuntut mahasiswa untuk beradaptasi dengan metode setiap dosen. Terima kasih kepada rekan saya Feby Julita Putri dan Ramadita Wulandari yang telah menyampaikan materi tentang kendala dan kekurangan dari kuliah online. Materi selanjutnya mengenai solusi dari kendala ataupun kekurangan dari kuliah online akan disampaikan oleh Anissa Fitria dan
Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhayati, NIM 18042035. Di sini saya akan menyampaikan cara mengatasi kendala dalam kuliah online. Sebenarnya, metode yang paling efektif tetaplah melakukan perkuliahan secara langsung. Akan tetapi, jika sudah memasuki stage pandemik, maka jenis keefektifan metode perkuliahan bukan lagi menjadi masalah utama. Yang terpenting adalah keselamatan orang banyak dan bentuk pertanggungjawaban dari pihak akademik terhadap berjalannya proses perkuliahan. Sistem perkuliahan ini hanya menjadi alternatif, bukan cara reguler, dan perlu dilakukan evaluasi yang berkelanjutan. Di sisi lain, memang ada kelebihannya, dan itu yang harus diadopsi. Sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa Fitria akan menjelaskan tentang cara mengatasi kendala dalam penerapan kuliah online. Cara yang pertama yaitu meminta pengertian dosen agar mahasiswa tidak selalu dibebankan pada tugas. Karena jika terus-menerus diberikan tugas, mahasiswa bisa mengalami stres. Tugas yang diberikan secara terus-menerus bukanlah salah satu dalam kegiatan kuliah online. Dosen juga disarankan untuk menjelaskan tentang materi perkuliahan terlebih dahulu agar para mahasiswa dapat memahami materi perkuliahan tersebut. Cara yang kedua yaitu sebelum memulai pembelajaran, pastikan dulu jaringan Anda bagus terlebih dahulu. Jika jaringan Anda kurang bagus, usahakan untuk mencari tempat yang ada jaringan atau tempat yang ada wifi. Agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan materi yang disampaikan oleh dosen dapat kita pahami dengan baik. Baiklah, cara yang ketiga yaitu menyarankan kepada pihak kampus untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa berupa paket data untuk mengurangi pengeluaran bagi mahasiswa. Manfaat tersebut akan terasa sekali terutama bagi mahasiswa yang kurang mampu. Cara yang keempat yaitu utamakan disiplin saat masuk waktu kuliah agar mata kuliah yang satu dengan yang lain tidak saling bentrok dan waktu juga tidak akan terkuras lebih lama. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.